Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah menyeramkan buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh Hiratake dengan judul Dari Bangkai. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru gabung, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh, kita sebut saja namanya dengan nama Kakek Made. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1970-an di salah satu desa di Bali. Nama dan tempat tinggal narasumber dirahasiakan untuk kenyamanan narasumber. "Permisi kek, saya ingin minta tolong." Seorang pria berusia sekitar 40 tahunan berdiri di depan rumah Kakek Made. "Kenapa?" Kakek Made keluar dari rumah memasang wajah tertekuk. "Bisa menemani saya ke kuburan?" ucap pria itu membuat Kakek Made menaikkan sebelah alisnya. "Untuk apa, Wayan?" "Saya mau nyari tali mayat, kek," ucap si Wayan. Sontak membuat Kakek Made menahan nafasnya sesaat. "Untuk apa mencari tali mayat, Yan?" Daripada menjawab pertanyaan Kakek Made, Wayan malah menarik tangan Kakek Made untuk menuju rumahnya. Beberapa saat kemudian, Kakek Made telah sampai di rumah Wayan yang terlampau sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu, bahkan rumah itu bangunannya sudah miring ke kiri seperti hendak runtuh. Wayan lantas menuntun Kakek Made ke sebuah kamar di rumah itu. Di atas kasur tipis, seorang pria tua dan sangat kurus tergeletak di sana. Tubuhnya benar-benar seperti terdiri dari kulit dan tulang saja, ditambah kulitnya yang sudah keriput dan menghitam menambah kesan miris pada pria yang lebih tua dari Kakek Made. Kakek Made mengenal orang ini karena mereka satu desa. Sebut saja namanya dengan nama Kakek Winten. Jadi Kakek Winten sudah berumur lebih dari 100 tahun. Pria yang sangat tua itu sudah tidak bisa berdiri lagi. "Dek, mohon bantu aku. Ingin sekali aku mati," ucap Kakek Winten dengan suara serak dan putus-putus. Kakek Made menghela nafas pelan. Berdasarkan desas-desus warga, Kakek Winten ini memiliki ilmu yang membuat kakek itu hidup abadi. Mungkin mirip dengan ilmu Rawarontek, tetapi ilmu Kakek Winten ini tidak disebutkan apa namanya. "Bantu apa, Bli?" jawab Kakek Made. "Tolong bantu Wayan untuk mencari tali mayat di kuburan. Keluarga saya yang lain tak ada yang berani pergi ke sana. Kalau begini keadaannya, aku tak akan mati, deh. Tolong, aku sudah tak tahan. Aku mohon bantuanmu ya, dek," ujar Kakek Winten dengan mata yang berkaca-kaca. Melihat keadaan Kakek Winten, Kakek Made menjadi tidak lega. "Baiklah, aku yang akan menyarikan tali mayat. Suruh saja saudaramu untuk membuatkan sesajen," jawab Kakek Made. Wayan yang sejak tadi berdiri di samping Kakek Made menghela nafas lega. Pasalnya, siapa yang akan berani melakukan hal itu? Sebab untuk mencarinya tidaklah boleh orang sembarangan. Harus dilakukan pada tengah malam. Coba bayangkan, jika kamu penakut, ke kuburan tengah malam adalah hal yang sangat mengerikan. Apalagi di kuburan di sana, kau akan menggali kuburan dan mengambil tali mayat yang terbuat dari bambu. Setelah persiapan sesajen sudah lengkap, malam itu juga Kakek Made dan dua orang saudara dari Kakek Winten menemani Kakek Made ke kuburan. Tepat tengah malam, kuburan di desa sekitar tahun 1970-an masih berbentuk hutan lebat. Di sana ada 3 pohon beringin yang sangat besar di tengah-tengah kuburan.
Kemudian ketika akan masuk kuburan, kita harus berjalan sekitar 100 meter untuk mencapai daerah kuburan inti. Kakek Made, Wayan, dan kakek berdiri di depan pintu masuk kuburan yang gerbangnya terbuat dari anyaman bambu. Di masing-masing tangan mereka ada obor. Kakek Made membawa sesajen dan kakek membawa cangkul. "Kakek, aku tak berani," ujar Wayan dengan tubuh yang bergetar. "Iya, gak apa-apa, paksakan saja. Ingat, ini demi kakekmu," jawab kakek Made. Langit gelap menghantar mereka. Suasana kedis celepu atau burung hantu menjadi latar perjalanan mereka ketika melangkahkan kakinya menuju ke kuburan inti. Dua orang di belakang kakek Made sudah pucat pasi, sedangkan kakek Made terlihat tenang sambil matanya melirik ke kanan dan ke kiri dengan awas. Tiba-tiba angin besar berhembus, hampir memadamkan obor yang mereka bawa. Di pertengahan jalan, tiba-tiba ada suara ramai seperti di pasar, namun tak ada siapapun. "Berhenti dulu, Dean. Dengar suara itu kah? Yang ramai itu?" ujar kakek Made tanpa menoleh ke belakang. "Dengar, kek," ujar Wayan dan kakek bersamaan. Kakek Made melihat ke kanan dan ke kiri. Di kanan dan kiri mereka hanya ada rumput dan semak belukar yang tebal. Angin kencang kembali berhembus, namun kejadian aneh terjadi. Angin kencang itu berhembus sampai membuat rumput dan semak belukar di sisi kanan tertidur. Sedangkan di sisi kiri rumput dan semak belukar masih berdiri seperti semula. Dan anehnya, hembusan angin itu tidak menerpa kakek Made, Wayan, dan kakek. "Shh, berhenti dulu, ada yang lewat," ujar kakek Made. Terdengar suara hembusan nafas besar-besar, namun bukan kakek Made, Wayan, ataupun kakek pelakunya. Setelah angin aneh itu lewat, mereka pun baru berani untuk melanjutkan perjalanan kembali. "Tolong, jangan menanggapi suara makhluk tak kasat mata. Fokus berjalan supaya cepat sampai," ujar kakek Made yang mengetahui kalau Wayan dan kakek berbisik perihal suara-suara aneh yang mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di salah satu pohon beringin yang menaungi kuburan itu. Pohon beringin dengan daun yang sangat lebat sampai tidak bisa mengintip langit dari bawah. Akar-akar kantungnya menggelitik kepala mereka bertiga. Di sana hanya ada cahaya obor mereka di sana. Suasana nampak begitu menyekam. Suara burung hantu pun semakin keras. Dan yang membuat mereka terganggu adalah aroma busuk yang tercium. Kakek Made lantas berdiri di samping salah satu kuburan. "Kalian kesini dan hancurkan sajen dulu ya," ujar kakek Made. Mereka pun langsung duduk bersila di depan salah satu kuburan, menancapkan obor di tanah, menaruh sesajen di atas kuburan, lalu berdoa meminta izin untuk mencari tali mayat guna dijadikan sebagai istilahnya obat untuk kakek pintar. Ketika mereka berdoa, mereka kembali mendengar suara bisikan-bisikan, tapi suara bisikannya tidak terdengar jelas. Angin menerpa, gesekan-gesekan akar kantung membuat mereka bergidik ngeri. Setelah selesai berdoa, kakek Made mengulurkan tangannya. Kakek langsung menyerahkan cangkul itu. Wayan dan kakek seharusnya membantu, namun tubuh mereka bergetar amat sangat ketakutan. Alhasil, hanya kakek Made saja yang mencangkul hingga gulungan tikar yang terbuat dari pandan kering itu terlihat. Aroma busuk langsung menguar dari liang kubur. Kakek Made menahan nafasnya, lalu segera mencari tali yang mengikat gulungan tikar berisi mayat itu. Sementara Wayan dan kakek menerangi obor dari atas. Kakek Made pun mulai melihat tali bambu yang sudah membusuk, lalu langsung dipotek. "Cepat tarik!" teriak kakek Made. Wayan dan kakek langsung mengelurkan tangannya dan menarik kakek Made keluar dari liang kuburan.
Kakek Made memasukkan tali mayat itu ke dalam sakunya. Lalu Wayan membantu untuk menutup kembali kuburan itu. Ketika pulang, mereka tidak mendapat hambatan atau gangguan lagi. Sampai di rumah Wayan, salah satu keluarga Wayan langsung mengambil air satu gayung dan melemparkan air itu ke atap rumah. Wayan, Kadek, dan kakek Made langsung membasahi diri mereka dengan air yang menetes dari atap itu. Menurut kepercayaan di desa itu, air dari atap itu bertujuan untuk mengusir makhluk halus yang sekiranya ikut saat kita datang dari kuburan. Setelah itu, kakek Made dan Wayan langsung masuk ke kamar kakek Winten. Saat itu juga kakek Made menumpuk tali mayat itu, kemudian dimasukkan ke dalam segelas air. Ketika air itu diminum oleh kakek Winten, beberapa saat kemudian kakek Winten sudah meninggal dunia. Entah ilmu apa yang digunakan oleh kakek Winten masih menjadi misteri sampai sekarang.